Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan setelah diumumkannya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sudah barang tentu harus ada strategi yang kita rubah lagi dan menjadi titik pangkal, menjadi titik berat di dalam kaitan dengan percepatan penanganan ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan di awal di beberapa hari yang lalu, bahwa strategi yang kita lakukan sekarang adalah strategi dengan melakukan pendekatan komunitas, artinya community based strategy. Kita tidak lagi berbicara kepada orang yang sakit, tetapi lebih berbicara kepada orang yang sehat, jangan sampai sakit. Ini kuncinya. Oleh karena itu percepatan penanganan coronavirus disease 19 itu ditujukan adalah menjaga yang sehat jangan sampai sakit. Bukan kemudian diartikan mencari orang sakit untuk diobati, bukan itu. Oleh karena itu, strategi menjaga orang yang sehat jangan sampai sakit harus diawali dengan memutus penularan. Dan penyakit ini pasti menular dari orang yang sudah positif. Oleh karena itu, maka harus dilakukan kegiatan secara masif, terintegrasi, menggerakkan semua komponen yang ada di masyarakat dan di bangsa ini tanpa panik untuk mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif. Awalnya adalah dari informasi tracing. Setiap kasus positif yang kita rawat di rumah sakit pasti akan kita tindak lanjuti dengan dua pertanyaan sederhana, ketularan siapa dan nulari siapa, itu aja. Kita akan tanya, Anda positif ketularan siapa? Bisa saja tidak bisa menunjuk pasti saya ketularan siapa, tetapi dia mengatakan bahwa saya baru pulang dari negara yang memang endemis, penularannya tinggi. Misalnya dia mengatakan saya baru pulang dari Korea Selatan, misalnya seperti itu. Maka berikutnya yang kita kejar adalah Anda selama di Indonesia sejak datang itu ketemu siapa saja. Nah, dari kelompok inilah yang kemudian akan kita kejar selanjutnya untuk kemudian kita lakukan tracing dan dipastikan bahwa orang yang tertular bisa kita amankan. Demikian seterusnya pada tataran-tataran selanjutnya. Oleh karena itu, maka percepatan penanganan ini akan sangat tergantung dari keberhasilan tracing. Selama ini tracing sudah dilaksanakan dan sampai dengan yang terakhir kami laporkan, maka update pada hari ini jumlah kasus positif total ada 96 per hari ini. Dari terakhir kemarin kita laporkan 69, sekarang menjadi 96. Oleh karena itu ada penambahan kasus baru sebanyak 27. Ini didapatkan dari tracing yang kita kerjakan secara masif. Setelah kemudian kita memetakan tracing ini memiliki potensi sebaran ke semua wilayah di tanah air ini, maka tidak mungkin lagi kita melakukan tracing dengan pendekatan biasa yang seperti kita lakukan. Untuk itulah maka gugus tugas percepatan ini perlu dibentuk, agar terjadi sinergitas antara pusat dan daerah dalam satu irama yang sama, dalam satu visi yang sama, dan kemudian tidak ada overlapping kapasitas yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Inilah tujuannya kenapa gugus tugas ini dibentuk dan kemudian Kepala BNPB mendapatkan mandat untuk memimpin secara keseluruhan. Di dalam konteks untuk mengkolaborasikan semua kapasitas yang ada di bangsa ini, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Ini sejalan dengan logo BNPB yang segitiga ujung-ujungnya itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian juga akan berbicara pemerintah mulai dari tataran pusat sampai daerah, sampai yang terkecil di tingkat masyarakat. Ini menjadi kekuatan besar kita. Kalau kita tidak melakukan pola pendekatan seperti ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengendalikan penyakit ini.
Kita bersyukur bahwa penyakit ini pun tidak memberikan dampak yang signifikan dalam konteks rawatan pasien. Karena ini penyakit virus yang self-limiting disease, bisa sembuh dengan sendirinya dengan memperbaiki imunitasnya. Memang beberapa kasus menjadi meninggal disebabkan karena ada faktor komorbid sebelumnya. Oleh karena itu sampai dengan hari ini saudara kita yang terjangkit ini dan positif dengan perawatan kurang lebih yang sudah berjalan lebih dari seminggu ini ada 8 orang yang sudah dinyatakan sembuh. Indikasinya adalah tidak ada lagi keluhan fisik, 2 kali pemeriksaan virus tidak ditemukan lagi, 2 kali negatif. Ini yang kita rawat di tanah air. Kemudian saudara-saudara kita yang terpapar dan sempat kita tinggalkan di Jepang sebagai bagian dari APK Diamond Brain, 9 orang, semuanya sudah sembuh dan sudah pulang ke tanah air. Ini yang kita syukuri. Namun memang betul ada beberapa saudara kita yang tidak bisa sembuh karena ada faktor komorbid. Sampai dengan saat ini jumlah kasus meninggal ada 5 orang. Secara rinci sudah kami laporkan pada update-update sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat sebarannya sekarang sudah melebar Jakarta, DKI dalam hal ini, Jawa Barat berarti adalah di sekitar DKI termasuk di Bandung, kemudian Tangerang, kemudian Jawa Tengah ini sudah kita dapatkan kasusnya di Solo dan Yogyakarta, di Bali, di Manado, di Pontianak, dan di beberapa tempat lain yang sekarang sedang kita tracing karena kita belum menemukan posisi yang sebenarnya di mana. Oleh karena itu, ini yang membuat kita harus selalu mewaspadai, bahkan meningkatkan upaya untuk tracing lebih keras lagi. Ini yang menjadi penting di dalam konteks perubahan respon setelah WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemi global. Kementerian Luar Negeri sudah barang tentu akan mulai meninjau kembali pembatasan kunjungan warga negara dari negara-negara yang lain yang sekarang menyatakan lockdown. Ini juga menjadi perhatian kita. Di samping sekarang secara sinergi masing-masing daerah juga melaksanakan pengawasan yang lebih ketat. Inilah yang kami katakan tidak mungkin ini pendekatannya adalah case base, berbasis pada kasus. Tetapi harus community base, berbasis kepada masyarakat. Informasi dan sebagainya tidak lagi kami akan rilis berorientasi pada case, tetapi pada community. Namun data tetap akan kami rilis di website. Dan website ini nanti akan kita hyperlinkkan ke websitenya BNPB, website dari kabupaten provinsi yang ada seperti yang DKI sudah membuat, itu akan kita hyperlinkkan semua sehingga dengan cara seperti itu kita akan bisa mengikuti perkembangan kasus ini dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi rekan-rekan sekalian, ini kewaspadaan bersama, ini berorientasi kepada pergerakan orang, jadi tidak berbicara pada kasus satu persatu. Tetapi kita berbicara pada komunitas yang lebih besar dengan semangat untuk menjaga jangan sampai yang sehat dan yang sebagian besar sehat itu adalah warga negara kita menjadi sakit. Orientasinya ke sana. Edukasi menjadi sesuatu yang penting, diseminasi informasi kepada masyarakat menjadi yang penting, tetapi harus menggunakan bahasa yang dia pahami. Harus berorientasi pada demand side, pada kebutuhan informasi masyarakat. Oleh karena itu, inilah peran besar teman-teman media. Peran strategis teman media untuk membantu kami. Besar harapan kami bahwa ini menjadi bagian utuh dari bagaimana bangsa ini akan bangkit untuk menghadapi COVID-19. Saya kira itu, terima kasih, selamat sore.